Hampir semua negara memiliki tempat angker seperti Kastil Dracula di Rumania atau Rumah Amityville di Amerika. Indonesia juga memiliki sejumlah tempat angker. Kepercayaan masyarakat Indonesia akan hal-hal gaib telah melestarikan legenda dan cerita mistis dari tempat tersebut. Kebanyakan tempat-tempat ini memiliki sejarah kelam yang berkaitan dengan penyiksaan dan pembunuhan. Percaya atau tidak percaya, sejumlah orang mengaku pernah merasakan adanya hal gaib di tempat-tempat tersebut. Berikut ini adalah 13 tempat angker di Indonesia versi Putri Kangen. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus sampai akhir videonya. Lawang Sewu terletak di pusat kota Semarang, Jawa Tengah. Dahulu bangunan ini megah digunakan sebagai kantor perusahaan jawatan kereta api pemerintah Belanda. Namun pada masa pendudukan Jepang, gedung ini beralih fungsi menjadi markas tentara Jepang. Saat itulah Lawang Sewu digunakan sebagai tempat penyiksaan dan pembunuhan tahanan. Sel penjara bawah tanah di Lawang Sewu sangat pendek, sehingga para tahanan harus berjongkok. Menurut pengakuan warga sekitar, ribuan makhluk gaib mengisi setiap sudut Lawang Sewu, mulai dari pintu utama, lorong, penjara bawah tanah, hingga sumur tua tempat pembuangan mayat tahanan. Rumah hantu Darmo cukup populer di kalangan masyarakat Surabaya. Rumah mewah ini terletak di kawasan pemukiman elit Surabaya Barat. Menurut cerita, pemilik rumah tersebut melakukan pesugihan untuk menjadi kaya. Namun, pemilik rumah tersebut tidak mau terus-terusan memberi sesajen dan tumbal. Maka, ia dan seluruh keluarganya dibunuh oleh jin saat melarikan diri menggunakan kapal laut. Alhasil, rumah ini tidak ada yang menempati selama bertahun-tahun. Ada banyak cerita mengenai penampakan makhluk halus di sekitar rumah ini. Kesurupan juga terjadi berkali-kali setiap ada yang melintas di sini. Sangat mengerikan ya teman-teman. Sama seperti rumah hantu Darmo di Surabaya, rumah Pondok Indah juga merupakan rumah mewah yang terletak di kawasan pemukiman elit. Pada tahun 1983, para penghuni rumah menjadi korban pembantaian sadis oleh sekelompok perampok. Kasusnya belum terungkap hingga sekarang. Berbagai kisah hantu menyebar. Konon katanya siapa yang melintas di rumah tersebut akan diteror oleh penghuni rumah. Ada satu kejadian yang cukup menggemparkan, yakni menghilangnya seorang penjual nasi goreng keliling di depan rumah ini. Pelabuhan Ratu terkenal akan pantai selatannya yang indah dan legenda Nyi Roro Kidul. Menurut legenda, Nyi Roro Kidul adalah seorang wanita cantik yang menceburkan diri ke laut dan menjadi penguasa lautan. Hingga saat ini, rata-rata korban yang tewas ditelan ombak adalah berjenis kelamin laki-laki. Beredar kabar korbannya adalah orang yang memakai pakaian berwarna hijau. Karena Ratu Pantai Selatan menyukai warna ini. Tidak sampai di situ, ada satu kamar di Hotel Samudra Beach nomor 308 yang disediakan khusus untuk sang ratu. Kamarnya didesain sangat apik, didominasi oleh warna hijau emas, kemenyan dan wewangian yang disajikan di depan lukisan sang ratu. Konon kamar ini digunakan sebagai tempat semedi, tak terkecuali Presiden Soekarno. Di kota Bandung terdapat sebuah ambulan tertutup terpal yang parkir di sebuah rumah Jalan Bahu Reksa. Ceritanya, terdapat satu keluarga yang mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Mobil ambulan ini mengantarkan keluarga pemilik rumah tersebut.
Konon, ambulan tersebut tidak dapat dipindahkan dan sering jalan sendiri tanpa pengendara. Cerita ini cukup populer di kalangan masyarakat Bandung. SMA Tugu terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Dahulu, gedung sekolah ini digunakan sebagai tempat penyiksaan pada zaman Jepang. Banyak kisah horor yang dialami siswa di sekolah ini. Ada bermacam-macam hantu dan penampakan makhluk halus di beberapa sudut sekolah ini, baik di ruang ibadah, hantu tentara tak berkepala, pocong di lantai 2, dan masih banyak cerita-cerita mistis yang dikemukakan para siswa. Kisah ini sudah melegenda di masyarakat ibu kota, yaitu Jakarta. Bahkan kisahnya pernah diangkat ke layar lebar. Sudah banyak kejadian aneh menimpa orang-orang yang melintas di terowongan sepanjang 8 km ini. Kecelakaan juga sering terjadi di tempat ini. Konon banyak terdapat makhluk halus berkeliaran di sekitar lowongan ini. Maka ketika melewati terowongan ini, pengemudi disarankan membunyikan klakson 3 kali agar tidak diganggu oleh makhluk halus. Kuburan memiliki nuansa angker dan mistis. TPU Jeruk Purut bisa dikatakan tempat paling angker dan mengerikan. Banyak cerita dari petualang uji nyali yang menyatakan melihat aneka penampakan. Sosok paling terkenal adalah penampakan seorang pastur tanpa kepala yang berjalan menenteng kepalanya sendiri sambil diikuti seekor anjing. Konon, katanya pastur ini sedang mencari makamnya sendiri yang sebenarnya bukan di situ. Karena TPU Jeruk Purut adalah unit pemakaman untuk kaum muslim. Ibu kota Jakarta memiliki segudang kisah mistis, kali ini dari daerah utara, tepatnya di Ancol. Di sini terdapat sebuah jembatan tua peninggalan Hindia Belanda yang dihuni oleh hantu si manis. Kisah si manis jembatan Ancol berawal dari seorang gadis manis bernama Siti Arya yang diperkosa dan dibunuh, kemudian mayatnya dibuang ke kali. Semenjak kejadian tersebut, hantu si manis kerap menampakkan diri, seperti pengakuan dari seorang penjual kios rokok yang mengaku didatangi oleh seorang gadis cantik, kemudian menghilang. Dataran tinggi Bali menuju Danau Bedugul terdapat sebuah tempat bernuansa mistis. Tempat ini didirikan di lereng bukit oleh Tommy Soeharto. Kabarnya, tempat ini terbengkalai karena perseteruan bisnis. Hotel berjuluk Istana Hantu ini tidak pernah dibuka untuk umum. Meski tak pernah ditempati, namun ada banyak cerita mistis di baliknya. Ada cerita mengenai banyak arwah gentayangan mulai dari pegawai, pekerja konstruksi, sehingga pesaing bisnis yang tewas mengenaskan. Tidak hanya itu, pada malam hari kerap terdengar suara keramaian seolah-olah hotel ini berpenghuni. Hotel Majapahit dulunya bernama Hotel Yamato. Di hotel inilah insiden perobekan bendera Belanda berwarna merah biru putih menjadi merah putih oleh anak-anak muda Surabaya. Namun di balik kejadian bersejarah itu, Hotel Majapahit adalah tempat yang angker. Penampakan terjadi siang dan malam di semua sudut ruangan. Penampakan noni-noni Belanda mengenakan gaun sering terjadi. Begitu juga penampakan kuntilanak di atas pohon juga sering terjadi di hotel ini.
Meski begitu, hotel ini termasuk hotel mewah di Surabaya yang tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan hotel ini sering menjadi tempat menginap orang-orang penting seperti pejabat negara dan milioner. Lubang Buaya adalah saksi bisu atas kejadian paling tragis dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa G30 SPKI. 7 perwira TNI dibunuh sadis dan dibuang ke lubang buaya. Untuk menghormati para korban, didirikan sebuah museum tepat di atas lubang sumur tersebut. Konon sering terdengar suara-suara teriakan dan tangisan di sekitar museum. Dipercaya ini adalah suara para perwira yang sedang disiksa. Terdapat juga penampakan tentara dan kesurupan yang sering terjadi di lubang buaya. Sekolah favorit di Bandung ini terkenal akan keangkerannya. Kompleks sekolah berarsitektur khas Belanda ini menyimpan cerita-cerita horor seperti penampakan pastur atau tentara Belanda yang melewati lorong-lorong sekolah. Sosok paling terkenal dari sekolah ini adalah hantu Nancy, seorang noni Belanda yang kerap menampakkan diri di antara satu jendela sekolah. Tidak jelas mengapa hantu Nancy gentayangan di sekolah ini. Ada yang mengatakan ia bunuh diri dan juga ada yang mengatakan dia diperkosa. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang membangun untuk channel ini. Jangan lupa juga aktifin loncengnya untuk info terbaru video dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.